Hai guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, seorang pengusaha muda. Dia itu adalah ownernya dari Little Italy. Nah, aku pengen minta beliau untuk share mengenai pengalamannya untuk dalam mendirikan Little Italy, dan mungkin juga bisa share beberapa tips and tricks untuk pengusaha yang baru memulai usaha ataupun baru di awal-awal usaha. Kita kenalan aja ya sekarang sama orangnya. Halo. Halo. Nah, sekarang bisa perkenalkan diri dulu nggak? Nama saya adalah Lucky Wicaksono. Saya pengusaha di bidang pengusaha mikro di bidang makanan beku. Nah, aku punya produk itu namanya Little Italy. Itu sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Mulai itu dari tahun 2019. Nah, si Little Italy itu memang kita spesialis di makanan frozen ala Italia. Jadi kebanyakan memang hampir seluruhnya sih itu makanannya adalah jenis pasta-pastaan ataupun saus. Jadi itu makanan. Jadi kamu itu produksi dan juga distribusikan makanan itu. Jadi kamu produksi sendiri dan mendistribusikan sendiri. Ya, sementara kita memang masih memproduksi dan juga mendistribusikannya sendiri. Tapi memang kita juga bekerja sama dengan distributor dan reseller untuk masuk ke pasar-pasar yang sudah ada. Ya kayak misalkan banyak kan sekarang ada reseller atau toko-toko frozen, banyak bermunculan. Nah, kita kebanyakan masuk ke situ ataupun distributor frozen yang biasanya banyak di pasar modern seperti itu. Oke. Kalau misalnya latar belakangnya mendirikan Little Italy itu apa? Bisa ceritain nggak, mungkin kayak cerita? Sebetulnya itu dimulai dari, kan awalnya tuh memang kita sudah biasa untuk supply ke kafe. Jadi sebelum ada brand Little Italy ini sudah supply ke kafe. Ya, supply ke kafe, coffee shop. Oh, okay. Nah, tapi memang kita kebanyakan memang kita pada saat itu belum punya brand. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak dipakein brand aja, gitu kan. Jadi untuk memperkenalkannya lebih mudah. Memang kita masuknya tuh ke kafe-kafe yang cenderung makanannya western pada saat itu. Jadi ya kebanyakan permintaannya pasta, terus cream soup, gitu-gitu, makanan cake yang western cake dan lain-lain. Tapi akhirnya pas Little Italy itu saya benar-benar lancipkan lagi semakin detail, yaitu ke makanan Italia western. Okay. Boleh tahu nggak ada kendalanya nggak sih dalam membangun bisnis Little Italy ini? Pernah ada kendala yang? Ya pasti kalau usaha mikro, ya namanya usaha pasti ada banyak kendala ya. Tapi kita jalanin aja. Biasanya di awal tuh kendala kalau sebagai pengusaha awal adalah temanya apa, konsepnya itu belum jelas biasanya. Akhirnya kayak bisnis apa ya, palu gada gitulah. Biasanya awalnya di situ, tapi nanti semakin kita terbiasa menjalaninya, kita semakin tahu lah. Maksudnya kita tuh benar-benar spesialis di bidang apa. Pertama kita pasti generalis dulu, mencoba apa. Nah biasanya di situ kita nyobain apa aja yang bisnis yang bermacam. Tapi lama-lama kita akan semakin banyak kan generalis dulu, terus nanti semakin kita mengetahui karakter kita. Nah, kita akan menjadi spesialis. Nah, kebetulan kan waktu itu masih western, konsepnya adalah sudah makanan beku, tapi masih western food. Itu memang masih belum ada sih, jarang lah ya. Di Indonesia ya? Masih jarang. Nah, akhirnya kita lancipin lagi ke makanan Itali, karena memang produknya kebanyakan pasta. Tapi emang unik sih, maksudnya kan dari tahun 2019 ya? Ya, 2019. Ya, waktu 2019 tuh emang kayaknya belum banyak ya maksudnya orang yang jual makanan beku, ya kan, kayak pasta dalam bentuk beku gitu kan? Ya, kalau aku
aku ngeriset dulu sih, ya mungkin kompetitornya sangat dikit sekali ataupun marketnya belum terbentuk. Nah pada saat itu gimana? Apakah marketnya emang belum terbentuk? Marketnya memang belum ada sih. Berarti agak gimana tuh? Ada kendala di situ? Wah itu juga? susah banget karena kita harus memperkenalkan lagi. Nah, jadi istilahnya kamu harus membuat pasar lagi dulu tuh. Jadi ya kamu kerja 2 kali lah. Kamu memperkenalkan, pasarnya belum ada, orang akan banyak bertanya ini apa, ini kok bisa begini, cara memanaskannya bagaimana. Jadi lebih banyak mengedukasinya dulu. Mengedukasi ya. Itu butuh waktu banget. Kalau untuk promosi gimana? Biasanya via apa aja sih promosi? Ya karena kan udah zaman modern lah ya, banyak sosial media. Ini dipasarinnya di mana aja sih tapi Little Italy ini? Kita sebetulnya 100% sih melalui sosial media ya. Sosial media nanti terhubung ke marketplace. Oh oke. Nah itu promosinya apa? Kalau strategi promosi itu apa sih biasanya? Sebetulnya kita harus dimulai dari marketing kita dulu yang jelas, gitu kan. Kalau promosi itu sebetulnya hal yang mudah sih. Tapi kalau marketingnya itu untuk menggait customer, nah kita target customer kita harus tahu dulu apa pertama satu kan. Targetnya siapa? Misalkan Little Italy itu kita kebanyakan targetnya, kami sih kebanyakan adalah ibu lah ya, ibu-ibu berusia atau berumur sekitar 30-an ke atas sampai sekitar 40. Jadi range-nya sekitar 30 sampai 40 lah. 45 pun juga masih masuk. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan temanya, marketingnya. Di situ lebih mengarahkan bagaimana ini buat si anak atau buat si keluarganya. Jadi mengakomodir bagaimana si ibu itu bisa menyiapkan hidangan yang dibilang simple dalam pengerjaannya, karena cukup dipanaskan aja ya. Nah, itu akhirnya memudahkan si ibu yang udah tahu lah pasti pekerjaannya banyak lah ya di rumah, yang harus ngurus anak, ngurus keluarga dan lain-lain, antar anak sekolah atau apapun itu. Nah kita mudahkan dengan itu. Nah setelah target marketnya udah tahu mau kemana, nah itu marketingnya akan lebih gampang disesuaikan. Nah kita harus riset lagi. Biasanya risetnya mau lihat banyak lah ya produk-produk yang tujuannya untuk keluarga. Nah itu kamu lihatlah seperti apa. Hampir mungkin 90% lebih kali ya targetnya memang untuk keluarga ya, seperti itu. Nah nanti dikasih sedikit touch dari karakter kamu di situ. Nah nanti untuk promo ya itu mah untuk mancing yang lebih gampang. Ya, kalau di awal sih ya pasti kasih harga yang affordable dulu ya. Jadi kayak promosi harga gitu. Promosi diskon. Harga, diskon. Itu kan paling okay. gampang lah, karena kan kondisinya di Indonesia tuh juga daya belinya yang apalagi di zaman sekarang yang udah agak menurun lah ya, orang sedang menurun, jadi orang benar-benar fokus membeli produk yang memang dia ingat, dia kira membantu dia, bukan dia kira membantu, memang membantu dia, dan harganya pun juga terjangkau. Jadi memang kita harus bertarung di harga dulu, tapi memang kita nggak boleh terlalu sering ngasih promo juga ya, karena harganya kan rusak. Harga yang kita bentuk akan rusak. Orang akan berpikir bahwa misalkan harganya biasanya 100.000, terus harganya dipasang 75.000. Nanti orang berpikir wah harga aslinya 75.000. Oke, jadi tricky juga ya, harus pinter-pinter tuh ya kalau mau market kasih diskon gitu. Iya, nggak boleh sering-sering. Atau nggak misalkan diskon yang strategi. Karena diskon itu kan cuman reaktif ya, hanya temponya pendek-pendek gitu kan. Tapi kalau untuk maintain customer ya kamu harus marketing, dimana kita menggait pasarnya dalam skala gede. Nah si promosi atau selling itu cuma untuk ngambil aja, nanti orang yang tertarik kita ambil, kita kasih promo, nanti kalau udah loyal dia akan beli dengan harga berapapun pasti akan dia beli. Oke. Kalau waktu pertama kali mendirikan Little Italy, boleh tahu nggak visi dan misi dari foundernya ini tuh apa sih sebenarnya untuk Little Italy gitu? Ya sebetulnya kan makanan frozen itu sudah banyak lah ya, sudah lama lah ya sebetulnya.
Tapi saya berpikir pada saat itu mungkin karena karakternya kurang beragam lah ya. Ya kan kurang beragam, terus ada sesuatu, saya ingin memasukkan sesuatu yang baru, terus adding sesuatu yang lebih baik, ya misalkan menggunakan bahan-bahan baku yang lebih segar, terus yang lebih mudah dalam penyajiannya. Saya sih pada saat itu lebih mengarahkan ke arah yang lebih mudah penyajiannya. Kan biasanya harus apa sih, biasanya banyak kan harus digoreng, yang lebih apa ya? Simple, praktis. lebih praktis. Kalau jadi Little Italy biasanya gimana cara penyajiannya? Nah, kalau kita kan, kalau kami sih biasanya produk-produk Little Italy itu paling cuma dipanasin sih, dipanasin. Jadi kami sih juga untuk Little Italy cara memanaskannya itu juga beragam. Bisa pakai oven, bisa microwave, bisa dikukus juga bisa. Yang terbaru pakai air fryer pun juga bisa. Dan itu kan ketika dipanaskan kan kita hanya menggunakan timer lah ya, misalkan microwave berapa menit, di oven bisa kita pakai timer pakai HP. Nah, kita bisa berkegiatan. Oke. Jadi kalau misalnya untuk orang yang mau baru berbisnis awal-awal gitu, misalnya baru mulai bikin akun bisnis gitu ya, itu promosinya tuh gimana sih supaya bisa menjangkau audiensnya yang luas gitu? Pertama sih ya harus konsepnya sih harus jelas banget. Kita mau jualan apa, target marketnya siapa, terus kelas ekonominya kelas apa, jenis barangnya apa, apakah marketnya sudah terlalu banyak atau banyak pesaing atau enggak. Kalau banyak pesaing biasanya kita akan bertaruh harga atau bertarung antara jasa atau servis. Tapi kalau marketnya belum terbentuk, ya itu kamu harus mengedukasi lebih lama untuk memperkenalkannya. Nah, kalau yang biasanya kan, kalau aku kan dari dana terbatas ya, istilahnya dari dana pribadi. Nah, kalau pakai dana pribadi ya kita sebagaimana mungkin jangan terlalu banyak membeli barang atau barang-barang yang dalam jumlah banyak. Kita main di stoknya tuh sedikit-sedikit aja, tapi muter. Stok maksudnya bahan baku. Okay. Terus kita untuk marketingnya juga nggak terlalu banyak, tapi benar-benar udah di riset yang benar-benar detail. Jadi ketika kita menggunakan sedikit duit untuk marketing itu benar-benar masuk. Oke. Boleh sharing nggak kalau Little Italy sendiri gimana sih maksudnya untuk biaya marketing tuh, dan apakah biaya marketing yang dikeluarkan itu sebanding dengan hasil yang didapat gitu? Biasanya kan orang suka, apalagi orang yang baru-baru ya, dan dananya kan agak konservatif pasti ya, takut gitu mau ngeluarin buat misalnya buat bikin ads atau apa gitu kan. Itu gimana sih, pengen tahu nih misalnya biasanya via apa dan apakah itu sebanding dengan hasilnya gitu, biaya yang dikeluarkan. Kalau Little Italy sampai saat ini itu menggunakan Instagram. Biasanya berarti IG Ads mungkin ya? IG Ads. Tapi kita tahu juga bahwa setiap media sosial tuh karakternya berbeda. Facebook itu berbeda. Biasanya isinya orangnya siapa aja tuh beda juga. Instagram itu juga beda. TikTok pun juga beda. Jadi kita harus tahu karakter dari pribadi kita gimana dulu, karena ini kan di awal. Kita belum menjadi yang benar-benar 100% profesional kan. Dimana di setiap sosial media kita masuk. Itu kan kalau yang sudah punya dana lebih banyak mungkin akan lebih berani ya nembak ke semua jenis sosial media. Makanya kan kita harus spesialis di misalkan satu sosial media. Misalkan kalau aku kan di IG. Nah, kalau di IG itu kita lebih ke foto yang lebih bagus, terus kontennya juga menarik. Sekarang kan juga 2019 sama 2022 beda karakternya. Dulu lebih banyak foto biasa aja kamu udah bisa, tapi sekarang lebih dituntun video. Jadi kita mesti memperhatikan yang ada di sosial media. Iya, ya? Kita harus sering, ya? Kita sering aktif. Maksudnya kita harus sering riset di sosial media tuh. Sekarang yang ngetrennya Instagram karakternya kayak gimana, di TikTok juga harus riset karakternya gimana, Facebook gimana. Kalau untuk biaya marketing dengan hasil tuh gimana? Kalau biaya marketing karena produk saya istilahnya baru ya, tentu ya pasti akan tidak sebanding dengan yang beli. Tapi kan kita di sini berpikir adalah untuk bisnis kan nggak cuma 1-2 tahun ya, kita mau sustain ya, bisa 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun.
Jangan cuman maksudnya kita cuma bisnis 1-2 tahun, satu generasi. Kita kan pengen yang bergenerasi kan, seperti perusahaan-perusahaan yang besar yang udah sampai konglomerasi kan ratusan tahun tuh kayak gitu kan, besar 5 generasi, 6 generasi. Nah, kalau aku sih kepikiran maunya seperti itu. Jadi memang di awal berat banget, tapi semakin kita jalanin, kalau memang produk kamu membantu orang lah, ya setidaknya dibutuhkan orang, terus memiliki karakter yang berbeda, terus ya agak-agak tricky juga sih sebetulnya karakter itu. Kita harus menyesuaikan dengan karakter dari orang Indonesia juga di situ. Tapi kalau memang itu benar-benar menarik, orang akan datang. Jadi istilahnya paling per awal mungkin orang akan kembali lagi gitu. Akan kembali lagi. Kalau kualitas, kalau makanan sudah pasti rasa udah harus pasti enak. Enaknya di sini bukan enak menurut owner atau saudara atau keluarga, tapi enak yang memang secara luas gitu. Jadi sesuai dengan target marketnya. Enggak, beda lagi. Selera pasar kelas C beda, kelas B beda, sesuai high class. dengan targetnya yang mau kamu selera bantu. dari target market. Yang mau kamu bantu siapa? Jadi kamu harus sesuaikan dengan selera dari target market kamu. Oke. Terus kalau boleh nggak nih kira-kira untuk sharing ya, supaya buat siapa tahu bisa jadi buat sharing sama sesama pelaku UMKM gitu. Untuk boleh sharing omsetnya kalau itu Italia gimana?